Priska kan bidang kan public speaking kan. Kenapa anak-anak dari SD itu perlu belajar public speaking gitu ya? Oke. Nah, jadi kenapa perlu? Karena itu bisa menjadi habit buat mereka gitu. Jadi kalau mereka belajar public speaking dari mereka kecil, mereka udah terlatih. Oh, kalau misalnya kadang kan gini, kalau guru tanya siapa yang mau nyoba ngerjain soal di papan tulis gitu kan, biasanya anak-anak apa yang akan dilakukan? Biasanya mereka akan pura-pura ngelihat gurunya gitu takut kan, takut gitu kan. Nah, itu sebenarnya membuat anak-anak kalau sekarang takut, besok takut akan sulit gitu untuk berkembangnya. Nah, makanya kita pengen anak-anak dari dia kecil gitu kan, mereka sudah terlatih untuk berani maju, berani mengungkapkan pendapatnya, supaya nanti kalau mereka ada kesempatan, entah itu kesempatan sesuai bakat mereka pun, mereka bisa mengambil itu dan mereka sudah percaya diri. Kenapa masuk ke dalam dunia public speaking? Emangnya kamu sekolahnya apa? Kalau dari sekolah enggak sih Pak gitu, karena kebetulan saya arsitek gitu. Arsitek. Iya, saya arsitek. Jadi waktu kuliah saya itu dapat beasiswa Scranton dari Korea untuk ambil sekolah arsitek gitu. Nah, jadi kalau kuliah itu memang nggak ada basic sama sekali tentang ilmu komunikasi. Gitu. Bahkan kalau dibilang waktu sampai kuliah saya itu adalah orang yang agak penakut. Nah, gitu, pendiam, nggak berani ngomong, nggak berani untuk maju ke depan gitu. Tapi setelah saya lulus, terus mama saya kan bilang, udahlah, karena kebetulan saya anak tunggal, gitu. Jadi coba deh kamu ngambil pekerjaan, jangan yang di belakang layar, supaya kamu itu lebih percaya diri gitu untuk ketemu sama orang, latihan, gitu. Makanya terus saya langsung coba, ya udah deh, mungkin nggak ada salahnya dicoba. Langsung saya ambil pekerjaan pertama saya itu jadi speaker. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita bertemu Coach Priska Sahanaya, seorang entrepreneur yang punya kemampuan melatih anak-anak SD sampai SMA. Betul. Untuk bisa menjadi public speaking yang baik ya. Yeah. Kita lanjutin tadi. Jadi kalau menurut saya, apa sih yang mengubah saya dari dulunya penakut jadi bisa berani, itu karena kepepet. Karena kan kerja Pak, waktu di awalnya kan, gitu, kerja mau nggak mau ya kita harus bisa show yang terbaik dong, gitu, untuk tempat perusahaan kita, gitu. Nah akhirnya gimana caranya ya, saya belajar. Sebenarnya belajar tuh nggak perlu mahal, yang penting kita niat. Kalau menurut saya mau. Banyak kok platform yang bisa untuk tempat kita belajar. Di YouTube banyak sekali gitu, orang-orang yang sharing tentang edukasi. Di TikTok, Instagram ada banyak gitu. Tinggal kita mau nyari, mau belajar, mau ngasih waktu nggak gitu untuk hal yang mau kita dalami. Gini, mengajar anak-anak itu kan nggak mudah ya. Tapi ini mungkin ya, dari ceritanya itu mungkin ini menjadi metode pelatihan pertama di Indonesia yang melibatkan brand-brand dari sponsor gitu ya. Betul. Itu seperti dibikin permainan atau sehingga mereka nggak merasa dikuliahin ya, tapi mereka bersama-sama berinteraksi ya. Itu metodenya seperti apa ya? Oke, jadi kalau biasanya anak-anak itu belajar public speaking itu pasti ada takutnya Pak. Ya, takut gitu. lah ya kan. Takut, karena public speaking itu kan bukan dia ngomong di tempat, tapi dia harus maju ke depan dan biasanya event kita itu pasti di atas 150 pesertanya, gitu. Bayangkan yang di kelas aja 20 orang belum tentu dia berani. Tapi di sini dia harus maju di depan ratusan orang dan di belakang tuh biasanya ada guru-guru yang berjaga dan dia bisa berani Pak. Gitu. Nah, kenapa? Karena di tempat kita itu belajar tuh bukan pakai hanya teori, tapi pakai game. Lebih pakai tanya jawab, dapat poin gitu. Ada hadiah-hadiahnya gitu. Dan karena kita kebetulan kerjasama juga sama puluhan brand, jadi brand-brand tersebut yang mensponsori juga untuk hadiah-hadiahnya. Jadi anak-anak yang berani percaya diri maju, kita kasih gift produk. Iya, betul. Jadi
dia ngerasa oke, kalau saya maju saya dapat hadiah gitu kan, jadinya saya maju lagi gitu. Tapi biasanya kalau dari saya sendiri saya rolling sih gitu, karena kan kasihan kalau yang dapat dia terus kan, biar yang teman-temannya juga pengen nih maju gitu. Bahkan pernah Pak, jadi kita kan dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah yang SD ini karena saya milih, maksudnya kan misalnya dia udah angkat tangan nih, tapi kan saya nggak mungkin milih dia terus, saya pilih yang lain. Pernah karena dia ngerasa nggak dipilih, nangis saat itu gitu. Jadi se-excited itu anak-anak itu pengen jawab. Iya. Karena dia ingat hadiahnya. Pengen hadiahnya dan pengen medalinya. Iya. Padahal tanpa dia sadar, dia sedang digiring sama Priska untuk dia bisa menjadi seorang yang percaya diri. Percaya diri gitu ya. Oh ya, bagus ya, bagus. Kenapa tertarik nih untuk mengajar public speaking ke anak-anak lewat program public speaking goes to school dan university? Oke. Kenapa saya tertarik untuk mengajarnya public speaking gitu? Karena saya sendiri ketika saya kecil mungkin saya nggak ngerasa public speaking itu penting gitu ya. Karena saya juga kecilnya penakut gitu. Tapi ketika saya mulai gede, apalagi wira swasta, punya usaha sendiri gitu, saya merasa public speaking itu hal dasar banget yang harus kita miliki. Kita relasi sama orang, saya bertemu Pak Ismet butuh komunikasi gitu kan. Kita kenalan, kita mau deal project gitu. Deal pertama saya sama brand aja butuh komunikasi. Betul. Gitu. Jadi komunikasi itu penting dan harus dibangun dari kecil. Selama mengadakan workshop di berbagai sekolah, ada cerita lucu atau momen yang menarik yang tak terlupakan kah? Oke, cerita lucu ada sih pernah. Jadi waktu saya habis selesai ngajar, itu ada anak-anak di SD waktu itu kejadiannya. Kan mereka kalau mau belajar bawa buku kan, gitu. Biasanya kalau ada training, guru-guru itu pasti ngomong, nanti ke aula bawa buku sama bolpen ya, gitu. Padahal kalau di pelajaran saya itu mereka bukan mencatat gitu, lebih game kan. Jadi waktu udah selesai semuanya, anak-anak itu minta buku sama bolpen, minta tanda tangan saya semua, gitu. Terus saya bilang gitu, ini nggak perlu tanda tangan, saya bilang kan, enggak, saya cuma mau tanda tangan dari Coach Priska aja, gitu kan. Buat apa? Ya nggak apa-apa, aku seneng aja pengen tanda tangan, gitu. Jadi berasa artis dalam sehari, gitu. Gitu, seru-seru sih Pak. Dan banyak sekolah yang abis kita sesi, dia langsung ngomong, ini ada lagi nggak yang selanjutnya kapan, gitu. Jadi sekolahnya juga sangat sebenarnya untuk programnya Itu bagaimana tuh bisa sampai 250 sekolah dikelilingi selama setahun dengan puluhan brand ya? Iya, 6 bulan Pak. Oh 6 bulan udah bukan setahun ya? 6 bulan ya 250 sekolah ya? Iya. Berarti itu kalau 6 bulan tuh berapa hari ya? Sehari kita bisa 4 sekolah. Oh itu dia, saya bilang 6 bulan tuh kan nggak. Iya, tapi kan bisa dibagi Pak jadwalnya. Jadi ada yang pagi, ada yang siang gitu. Terus kan trainernya ada beberapa, jadi kita bisa membagi. Oh, jadi satu hari bisa 4 sekolah? 4 sekolah. Satu hari 4 sekolah. Kalau saya pernah sehari sendiri itu 4 sekolah. Jadi dari pagi jam 7 sampai selesai jam 7 malam. Oh, nggak gitu. capek tuh ya? Capek Pak. Tapi nggak apa-apa, senang karena saya suka anak kecil, gitu. Jadi memang passion saya di bidang mengajar. Saya suka ketemu banyak orang, ngobrol gitu. Jadi menurut saya itu bukan bekerja, tapi itu ngobrol aja gitu. Bagaimana cara menyampaikan pesan positif lewat Instagram dan TikTok ya? Dari yang Priska lakukan saat ini gitu. Oke, jadi kalau untuk pesan positif dari sosial media itu biasanya saya lebih buatnya pengennya yang lucu-lucu sih Pak, gitu. Karena kan kalau menurut versi saya, orang nonton sosial media itu untuk menghibur habis dia bekerja terus dia ya udahlah nonton dulu gitu kan. Nah jadi kalau saya biasanya lebih menyampaikan pesan tapi ada komedinya. Dan biasanya yang follow saya itu anak-anak sekolahnya Pak, karena kan ketika kita training ke sekolah itu kan saya nampilin follow ya gitu kan Instagram. Jadi biasanya
yang follow IG saya itu anak-anaknya ya, anak-anaknya gitu kan. Makanya biasanya anak-anak dari berbagai macam sekolah itu tahu, oh abis ini Coach Priska ada kegiatan di sini nih, gitu. Terus kita biasanya kalau dari sekolah ada video kegiatan, kita buat video kegiatan anak-anak yang maju gitu, anak-anak yang menang lah gitu. Jadi itu dimasukin ke IG. Betul gitu. Terus kita biasanya ada buat konten juga. Kayak misalnya mungkin Pak Isman pernah lihat nggak kayak konten siapa yang paling cantik di sekolah A gitu. Nah, siapa yang paling ganteng. Nah, biasanya anak-anak itu pengen nge-support lah video sekolahnya yang udah dipublish, di like-likein, di komen-komenin gitu. Kalau 250 sekolah kali 100 berapa? 2.500 orang ya? Ya kan? Minimal brand itu bisa sharing sesuatu di situ lagi ya? Betul. Ya, biasanya jadi, brandnya ada activity-nya lagi, tergantung mereka. Selama ini udah berkolaborasi dengan puluhan brand untuk membantu periklanan masang produk mereka. Itu bagaimana itu? Oke, jadi biasanya kalau brand tap in ke dalam program itu saya akan nanya biasanya activity-nya mau apa gitu. Nah, kalau ada brand tapi hasil akhirnya akan tergantung brandnya gitu ya Pak. Ada brand yang bilang tetap pokoknya saya mau 1 jamnya edukasi gitu, atau 30 menitnya edukasi. Tapi kalau saya menyarankan edukasi itu kan, karena gini Pak, pernah ada brand yang dia itu pengen setengah jam ini edukasi tuh kayak dia ngomong, oke, jadi skincare saya itu manfaatnya 1, 2, 3 kayak kuliah gitu. Sedangkan anak-anak itu menurut saya bukan sesuatu hal yang harus didikte sebenarnya. Better ada gamenya gitu. Makanya dari pertama dia edukasi, terus kok kayaknya nggak ada merhatiin. Kebetulan kan kayak brand tuh ambil saya tuh biasanya 100 sekolah gitu. Jadi saya selalu ngasih saran, kalau saran saya sih besok dirubah. Tapi kalau brandnya tetap mau edukasi ya udah gitu kan. Cuman kalau saya selalu berharap brand-brand yang ikut saya ini hasil akhirnya mereka happy, mereka senang. Gitu. Kenapa? Karena ya saya pengen dimulai dengan baik, diakhiri dengan baik. Ketika dia ngambil 100 sekolah, berarti mereka sudah percaya dengan saya jalan di 100 sekolah ini. Gitu. Saya pengen bukan hanya saya yang happy, at least karena kan mereka berarti ada marketing ke saya kan gitu. Tapi saya berharap brand-brand mereka bisa dipromosikan dengan maksimal gitu. Makanya biasanya saya akan ngasih saran gitu. Oh harus menurut saya begini gitu. Tapi kalau mereka tetap mau ya, tapi biasanya brand akhirnya akan ngikutin saya sih. Di program Jakarta Festival Seru, peran UMKM itu sepenting apa sih buat ekonomi lokal dan bagaimana cara membantu mereka? Oke. Jadi mungkin sambil saya jelasin dulu ya. Kan saya ada 3 gitu. Ada yang tadi untuk sekolah gitu. Saya juga ada advertising Pak. Advertising. Iya, advertising. Jadi saya tuh ngebantuin bikin konten, bikin poster untuk para UMKM juga. Gitu. Jadi ya mereka kirim fotonya atau mereka kirim produknya. Kalau mau di video itu saya yang review juga bisa gitu. Atau mereka yang review juga bisa gitu. Terus saya ada IO gitu. Jadi saya tuh buat bazar multi brand biasanya gitu di kantor-kantor gitu. Jadi dan ketika di IO ini kan jelas kita akan bekerja sama dengan banyak UMKM dan banyak brand gitu. Dan tapi biasanya kalau di IO saya itu 60-70% tuh brand gede gitu. Jadi UMKM-nya ada, tapi kebanyakan memang brandnya yang besar-besar. Karena saya lebih banyak lah untuk berkolaborasi dengan mereka. Yang merasa paling sukses tuh event di mana itu? Yang kemarin di Jam Sostek sih Pak. Itu yang paling besar ya? Iya, kenapa? Karena biasanya ada orang yang ngomong kayaknya udah agak sepi ya di sana gitu. Bahkan waktu saya ke sana itu banyak brand-brand yang kehabisan produknya gitu. Bahkan ada brand besar, brand kosmetik itu habis Pak produknya, brand besar. Jadi untuk waktu ada orang yang mau pesan lagi udah nggak ada. Jadi besoknya dia harus ngirim lagi dari kantornya produknya.
Dan bukan hanya kosmetik, waktu itu ada brand kesehatan juga, vitamin. Jadi waktu dia jual itu sampai dia ngirim dari kantornya berkali-kali pakai Gojek. Iya, saking ramainya. Tapi kebetulan tempat tenannya dia itu bersebelahan dengan cek kesehatannya. Gitu. Jadi orang cek kesehatan rame langsung ke vitamin kan. Oh oke, kamu kurang ini langsung beli vitamin. Iya, tapi cek kesehatannya pun kita kerjasama ada dari brand. Gitu. Jadi dia bisa milih, oke, saya mau dari brand ini atau brand ini atau brand ini. Gitu. Jadi cukup ramai banget waktu itu. Bagus lah. Terus dikembangkan terus. Dan rencana ingin bekerja sama juga untuk mall-mall ya. Iya, mall-mall, kantor-kantor. Itu harapan ya. Iya. Sekarang kan kantor, sekolah udah pernah. Iya, betul. Sekarang mau merambah ke mall-mall ya. Iya. Ya mudah-mudahan berhasil nih membawa UMKM ke mall-mall ya. Iya, karena kalau di mall itu saya kepikiran konsepnya karena kan saya udah kerjasama dengan sekolah-sekolah ya. Betul. Gitu. Saya pengen ketika ada open bazar, anak-anak ini bisa perform. Jadi bukan hanya UMKM yang senang, tapi anak-anaknya bisa dilihat orang tuanya pun senang. Priska juga bercita-cita ya untuk membantu 1000 UMKM supaya bisa sukses ya. Betul. Melalui bazar, konten dan training ya. Ada target tertentu nggak untuk membantu mereka? Oke, kalau untuk membantu, kalau target tertentu sih nggak ada Pak gitu, tapi saya coba kombinasikan dengan program-program yang ada di saya gitu, kayak advertising, ada training, ada event bazar gitu. Itu saya combine jadi satu ya. Iya betul. Semoga karena UMKM itu ya apalagi yang baru mulai gitu ya. Ada kan banyak yang sharing juga waktu pelatihan. Oh ternyata kayak gini ya. Tapi saya juga sambil belajar sebenarnya. Apa sih yang buat bisnis itu bisa maju? Apa sih yang buat bisnis itu nggak bisa maju? Dari sharingnya mereka. Ada saya punya teman udah bisnis 10 tahun nggak ada perkembangan sama sekali. Gitu. Ada orang yang bisnis baru setahun udah cepet banget gitu kan. Apa sih yang buat mereka berbeda gitu. Jadi saya sambil mereka ngedengerin sharing gitu. Kebetulan karena saya juga suka gitu dengerin orang-orang cerita, saya sambil belajar ya buat perbaikan diri saya juga. Jadi memang baik ya. Jadi meng-engage tadi sekolah, anaknya perform, bazar sendiri diorganize, juga pelatihan. Nah itu dijadiin satu di dalam satu wadah sehingga terjadi traffic. Yang penting kan buat UMKM kan traffic ya. Iya betul. Kalau terjadi traffic, terjadi bisnis, terjadi penjualan kan. Nah itu Priska arrange itu semua ya. Oke, di akhir dari acara SOS Podcast ini mungkin Priska bisa sampaikan pesan-pesan atau mimpi-mimpi Priska terhadap orang tua tentang pentingnya anak-anak dari usia dini untuk belajar PD gitu atau tentang UMKM-nya, silakan. Oke, jadi kalau untuk public speaking sendiri, kadang ada orang tua yang hanya menanyakan kepada anaknya, kamu mau nggak belajar public speaking? Ketika anaknya nggak mau, oh ya udah nggak usah kalau gitu. Tapi menurut saya mungkin ada baiknya orang tua itu lebih mensupport anaknya, karena anak itu belum tahu apakah ini benar-benar mereka butuhkan atau enggak sih di masa depan. Yang lebih tahu masa depan itu adalah orang tua, karena orang tua sudah menjalani lebih panjang gitu. Jadi untuk orang tua mungkin lebih bisa mensupport anak-anaknya supaya mereka bisa lebih mau latihan, mau belajar, supaya itu untuk masa depan mereka juga gitu. Dan kalau untuk UMKM bisa ditingkatkan untuk kolaborasinya, karena kalau menurut saya kalau kita jalan sendiri bisa nggak? Bisa, tapi mungkin lama. Kalau kita mau jalannya cepet, kita bukan hanya mau jadi menang sendiri, tapi cobalah kolaborasi supaya menang itu bisa bareng-bareng menang, bareng-bareng happy, bareng-bareng bisa maju. Itu akan jauh lebih indah. Oke, terima kasih Terima Priska kasih. untuk waktunya datang ke Terima kasih Podcast. juga Bapak. Oke, Priska terima kasih sudah hadir di Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari Fortress Pintu Baja.